Aloha, my name is Devi. Annyeong, watashi wa Suci desu. Langsat. Haras, aku Sarah Devia. Hai, aku Zasya Berni. Hai, aku Liani Teresia. Sejarah berdirinya Kerajaan Siak. Sebelum Kerajaan Siak berdiri, daerahnya adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Johor. Penguasa ini juga langsung dipilih oleh Sultan Johor. Namun selama hampir 100 tahun, wilayah ini tidak ada yang memerintah. Pada tahun 1717, Raja Kecik, yaitu anak dari Kesultanan Johor yang bergelar Sultan Mahmud Shah II, berhasil merebut tahta Johor. Tetapi pada tahun 1722, tahta Johor kembali direbut oleh Tengku Sulaiman, ipar Raja Kecik, yang menyebabkan perang saudara mengakibatkan kerugian yang besar pada kedua belah pihak. Raja Kecik kemudian menetap di Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di Sungai Buantan, anak Sungai Siak. Negeri baru yang merupakan kekuatan tersebut dinamai Kerajaan Siak. Kendati demikian, pusat kerajaan beberapa kali mengalami pemindahan. Barulah pada masa pemerintahan Sultan Ismail 1827 sampai 1864, pusat kerajaan menetap di kota Siak Sri Indrapura sampai akhir pemerintahannya. Kemudian ada masa kejayaannya. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-19 pada tahun 1889 sampai 1908. Ketika berkuasa, Sultan Syarif Hasim membangun Istana Siak dan perkembangan pusat kerajaannya dapat dilihat pada bidang ekonomi. Kerajaan Siak dalam perkembangannya terus menunjukkan dominasinya di kawasan perairan timur. Hal ini dilakukan untuk mengontrol perdagangan timah yang ada di Pulau Bangka. Kerajaan Siak juga berhasil menaklukkan Mempawah yang berada di Kalimantan Barat. Kemudian dibangunlah Istana Megah. Istana tersebut diberi nama Istana Aseraya Hasmiyah atau dikenal dengan Istana Siak. Nama-nama kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang pertama adalah Sultan As-Said Al-Syarif Qasim Abdul Jalil Syahrini. Ia merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, ia menyatakan bahwa Kesultanan Siak merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Yang kedua ada Sultan Al-Syarif Hashim. Yang ketiga Sultan Al-Syarif Ismail. Yang keempat Sultan Al-Syarif Ali Abdul. Yang kelima Sultan Abdul Jalil Jalaluddin. Dan yang selanjutnya peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang pertama ada Istana Siak Aseraya Hasmiyah. Yang kedua ada patung Sultan Syarif Hasim. Yang ketiga ada Masjid Raya Syahabuddin. Yang keempat ada mahkota kerajaan. Dan yang kelima adalah Maria Muntuk. Masa runtuhnya kerajaan Siak. Awal mula penyebab terjadinya runtuhan kerajaan Siak yaitu saat kolonial Belanda melakukan ekspansi ke pulau wilayah Sumatera. Kemudian pihak Belanda pernah memaksa salah satu Sultan Siak untuk menandatangani perjanjian bahwa kawasan Siak akan menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Meski diambang dalam situasi kemunduran karena wilayah Siak semakin dipersempit, Kesultanan Siak mampu bertahan sampai periode kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim II menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu tentang perekonomian dan sistem pemerintahan sosial Kerajaan Siak. Kesultanan Siak Sri Indrapura mengambil keuntungan atas pengawasan perdagangan di kawasan Selat Malaka, serta kemampuan dalam mengendalikan para perompak yang melalui kawasan tersebut. Kemajuan perekonomian Siak Sri Indrapura dapat kita lihat dalam catatan Belanda yang menunjukkan pada tahun 1783 ada sekitar 171 kapal dagang dari Siak menuju Malaka.
Siak menjadi kawasan segitiga perdagangan antara Belanda di Malaka dan Inggris di Pulau Pinang. Selain itu pula, Sungai Siak memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian kerajaan Siak. Sungai Siak menjadi tempat pengumpulan perdagangan kerajaan tersebut. Sebagian adalah perantau dari Minangkabau. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Siak Sri Indrapura banyak mengikuti model pemerintahan dari kerajaan Pagaruyuang. Setelah posisi Sultan, terdapat posisi Dewan Menteri yang serupa kedudukannya dengan Basa Ampe Balek. Nah, Dewan Menteri ini bekerja sama dengan Sultan untuk membuat perundang-undangan yang mengatur masyarakatnya. Dewan Menteri ini terdiri dari Datuk Bengkalis, Datuk Pelalawan, Datuk Indragiri, dan Datuk Meranti. Sekian pemaparan video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.